Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman Pecikul, di konten kali ini kita akan membahas tentang pemain-pemain timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 tanggal 15 April nanti ya. Dan tadi pagi waktu sahur timnas Indonesia melalui media sosialnya, PSSI juga mengeluarkan list pemain-pemain yang akan mengikuti TC di Dubai mulai tanggal 1 April ini ya. Kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen di kolom komentar. Oke. Tanggal 15 April nanti Piala Asia akan dimulai, Piala Asia Under 23, dan Coach Sintayong sudah berdiskusi dengan PSSI, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, tentang target yang harus dicapai di Piala Asia U23 ini. Dan setelah diskusi ternyata targetnya adalah 4 besar di Piala Asia ini ya. Dan itu target yang menurut saya pribadi ya cukup mencengangkan ya, karena memang ya kelompok umur memang beda dengan senior ya, dan ini juga bukan kalender FIFA. Takutnya pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri itu saat dipanggil tidak diberi izin oleh klubnya, itu yang menjadi masalah. Tapi kita lihat dulu dari sisi baiknya, yaitu PSSI dan PT LIB kemudian demi mendukung timnas Indonesia meliburkan Liga 1 ini selama 1 bulan ya. Jadi demi mendukung timnas Indonesia, demi para pemain U23 untuk ikut TC dan juga mengikuti Piala Asia nanti di tanggal 15 nanti, mereka rela untuk libur dulu selama 1 bulan. Ya pasti ada pro ada kontra juga, tapi ya ini demi kebahagiaan timnas Indonesia. Dan ya sekarang tinggal Coach Sintayong meramu dan meracik pemain-pemain yang dipanggilnya ya. Oke, yang pemain-pemain yang dipanggil dari posisi kiper ada Hernando Ari Persebaya, kemudian ada Muhammad Adi Satrio, kemudian ada Borneo FC yaitu Dava Fasa, kemudian ada Airlangga Dwi Saputro dari Persis ya. Ini 4 kiper ya yang dibawa ke Dubai untuk menjalani TC ya. Dan dari keempat kiper ini memang ya 3 diantaranya saya sudah sering lihat bolak-balik ke timnas, tapi untuk Airlangga Dwi Saputro ini memang saya baru pernah dengar, dan ternyata kiper ini luar biasa, tingginya 196 kalau nggak salah ya. Dan ini postur yang sangat baik untuk kiper ya. Dan semoga saja dia selain tinggi dia mempunyai refleks dan juga positioning serta atribut-atribut yang bagus untuk kiper ya. Jadi ini bisa menjadi opsi untuk timnas Indonesia. Kemudian di lini belakang ada Rio Fahmi, kemudian ada Justin Hubner, ada Komang Teguh, ada Fajar Faturrahman ya, dan ada Bagas Kava, ada Rizky Ridho, kemudian Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Ewangga, ada Haikal Al-Hafiz, kemudian Pratama Arhan ya. Ini beberapa pemain memang pemain abroad ya. Juga salah satunya yaitu Nathan Chuaon. Dan Chuaon ini masuk dalam list 28 pemain. Jadi pemain-pemain seperti Nathan Chuaon, kemudian Justin Hubner dan Pratama Arhan itu nanti kita tunggu apply dari klubnya ya, apakah mengizinkan atau tidak. Kalau misal full tim ya 4 besar itu yang realistis. Kemudian di tengah ada Arkan Fikri, ada Ivar Yener, ada Marcelino, ada Rehan Hanan, kemudian ada Jim Gillis Royer, ada Rifki Septiawan, ada juga Zaki Ashraf ya, dia juga bisa di tengah juga. Itu pemain-pemain yang di tengah ya.
ada Witan Sulaiman juga bisa di sayap di wing kanan ya. Ihsan Nur Zikrak juga dari Borneo FC ini yang juga pemain bagus ini, juga dipanggil oleh Coach Sintayong ya mengisi lini tengah. Kemudian di lini serang ada Rafael Strike, kemudian ada Oki Caraka, kemudian ada Ramadan Sananta, juga Witan Sulaiman ya. Sudah di 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk mengikuti TC tanggal 1 hari ini, berangkat ke Dubai selama mungkin 10 hari ke depan, karena akan melakukan 2 uji coba, yaitu melawan Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab kalau nggak salah ya. Tapi pertandingannya tertutup. 2 kali uji coba ini nanti akan seperti kemarin ya, seperti di Piala Asia, 2 kali uji coba akan menentukan siapa yang menjadi starting line up, tentunya siapa yang match fit, yang bagus untuk secara fisik, secara mental juga untuk bermain di Piala Asia, karena lawannya kita hadapi lawan-lawan kuat di Asia. Ada Australia, ada tuan rumah Qatar, dan juga ada Jordania. Itu pemain tim-tim yang ya levelnya di atas kita ya. Tapi dengan komposisi pemain yang dipanggil ini, apalagi ada pemain-pemain abroad yang nantinya bergabung, kemungkinan kita bisa berbicara banyak di pentas Piala Asia U23 ini, dan target yang diberikan oleh PSSI yaitu 4 besar bisa tercapai, karena ini jenjang untuk menuju Olimpiade Paris 2024 ya. Dan sekali lagi dengan target ini pastinya ada agreement ya antara Coach Shin dengan juga Erick Thohir selaku ketua PSSI, karena sudah berkali-kali dibilang bahwa perpanjangan kontrak Coach Shin itu juga ada syaratnya, salah satunya ya ini timnas U23 sesuai target ya. Ya semoga Coach Shin bisa mewujudkannya, jadi kita bisa melihat Coach Shin selama minimal 3 tahun ke depan, karena janjinya sampai 2027 otomatis perpanjang ya kalau misal lolos ke 4 besar. Oke, itu jadi 28 pemain yang dipanggil, dan kita berharap ini adalah komposisi yang terbaik. Atau menurut kalian siapa-siapa yang layak dipanggil sebetulnya dan tidak masuk ke dalam list? Boleh tulis di kolom komentar, dan harapan teman-teman untuk timnas U23 ini bagaimana? Silahkan tulis saja. Jangan lupa tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.